Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Wira Manubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SV garis miring 22236. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait proyek mengenai retrofit yang telah saya bangun, di mana penjelasan dari retrofit sendiri merupakan library yang populer dalam Android untuk melakukan komunikasi HTTP secara mudah dan juga efisien. Retrofit ini dikembangkan oleh Square, di mana retrofit juga memungkinkan aplikasi Android untuk berinteraksi dengan API web dengan cara yang lebih bersih dan efisien. Dengan retrofit, pengembang dapat mengonversi respons JSON atau juga bisa XML dari API menjadi objek Java secara otomatis sehingga membuat proses integrasi API sendiri lebih cepat dan juga mudah. Kemudian dilanjutkan untuk penjelasan dari source code-nya. Yang pertama yaitu pengeditan pada bagian build Gradle terlebih dahulu, di mana pada bagian build Gradle ini uh, terdapat penambahan dari build feature, view binding sama dengan true, dan menambahkan berbagai macam implementation untuk retrofit, implementation untuk recycle view, dan juga implementation untuk glide sendiri. Dilanjutkan pada source code activity main XML, di mana pada source code ini diawali dengan deklarasi dari XML version-nya dan menggunakan jenis linear layout untuk membentuk tata letak utama dengan tipe linear layout, sehingga dapat mengatur elemen-elemen dalam orientasi vertikal ke bawah. Kemudian di sini dilanjutkan dengan bagian text view, di mana pada bagian text view di sini akan menampilkan teks dari data surveyor Kota Aceh Jaya sebagai judul atau header. Kemudian di sini menggunakan gravity center text size sebesar 18 SP, padding sebesar 10 dp, dan juga terdapat background untuk mendasari dari penulisan atau teks dari data surveyor Kota Aceh Jaya. Dilanjutkan di sini pada bagian list view. Pada bagian list view sendiri akan menyediakan list view yang digunakan untuk menampilkan daftar data dalam aplikasi. Kemudian list view sendiri di sini dideklarasikan juga menggunakan Android divider, di mana menggunakan colornya transparan untuk menghilangkan garis pemisah antara item dan divider height-nya di sini sebesar 8 dp. Kemudian uh, dilanjutkan untuk source code dari item survei item, di mana menggunakan jenis linear layout seperti pada activity main. Dilanjutkan dengan text view di sini. Text view yang pertama yaitu akan menampilkan teks dari surveyor nama sebagai informasi nama surveyor, dan text view selanjutnya yaitu sama seperti text view surveyor nama, yaitu untuk menampilkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, desa, nama desanya, kemudian terdapat location dari latitude serta longitude-nya. Dilanjutkan untuk source code dari main activity, di mana pada source code main activity ini menggunakan package untuk menentukan bahwa kelas ini berada dalam package com example retrofit. Dilanjutkan dengan penggunaan berbagai macam import, di mana pada compat activity di sini merupakan import untuk mendukung komponen aktivitas. Kemudian dilanjutkan dengan list view dan juga terdapat import array adapter yang berfungsi untuk menampilkan daftar data. Kemudian dilanjutkan dengan import dari API client dan juga API service, di mana pada kedua jenis API ini akan menangani panggilan API menggunakan retrofit, kemudian dilanjutkan dengan call, callback, dan juga terdapat import respon, di mana ketiga source code import jenis ini akan membuat dan menangani panggilan dari API, kemudian dilanjutkan pada metode onCreate-nya, di mana metode onCreate di sini merupakan metode yang dipanggil saat aktivitas dibuat, dan di sini layout aktivitas diatur dengan logika aplikasi ketika dimulai, dilanjutkan dengan mengatur tampilannya menggunakan set content view, di mana pada shortcut set content view ini akan menampilkan tampilan utama untuk aktivitas terkait, kemudian dilanjutkan untuk menghubungkan menggunakan source code dari list view, di mana layout ini berdasarkan ID dari TV nama sebagai tampilan yang akan ditampilkan data dari API sendiri, dilanjutkan dengan membuat layanan API-nya menggunakan API Service Client, yang berarti bahwa melalui metode get instant ini maka akan memanggil API, kemudian dilanjutkan dengan memanggil API untuk mendapatkan data menggunakan get all user. Kemudian terdapat source code list string, yang berarti bahwa untuk menyimpan detail pengguna yang diperoleh dari API dalam bentuk string, dilanjutkan dengan memproses respon API menggunakan source code dari respon sendiri, di mana pada source code ini juga digambarkan dengan on respon, yang berarti bahwa menangani respon API yang sukses, dan juga di sini terdapat on
failure di mana akan menangani kesalahan jika panggilan API gagal. Dilanjutkan untuk source code dari API client, di mana pada source code API client di sini menggunakan deklarasi package seperti pada main activity.java dan menggunakan berbagai macam import. Di mana import ini yang pertama yaitu dapat OKHTTP client, yang berarti bahwa OKHTTP ini mengelola koneksi HTTP dan mencatat log permintaan dan respons. Dilanjutkan dengan retrofit, di mana import retrofit ini berarti bahwa retrofit akan membuat instant retrofit dan mengonversi JSON ke objek Java menggunakan JSON. Dilanjutkan dengan public class API client, di mana pada source code ini API client akan mendeklarasikan kelas publik. Kemudian terdapat metode dari getInstant, di mana pada metode getInstant ini berarti bahwa sebuah metode yang bersifat statis untuk menyediakan instance berupa retrofit dan akan mengembalikan objek dari API service untuk mempermudah pemanggilan endpoint dari API. Kemudian terdapat inisialisasi dari HTTP logging interceptornya di sini, yang berarti bahwa source code ini akan membuat HTTP logging interceptor yang berfungsi untuk mencatat log dari setiap permintaan atau request dari pengguna dan tanggapan atau respon HTTP pada level body. Kemudian dilanjutkan untuk menginisialisasi OKHTTP kliennya menggunakan logging interceptornya, yang berarti bahwa membuat OKHTTP ini dan menambahkan logging interceptor sebagai interceptor untuk mencatat aktivitas jaringan. Kemudian dilanjutkan dengan membangun instant retrofit menggunakan source code dari retrofit builder, di mana pada source code ini akan membangun instant retrofit yang sudah siap digunakan. Dan yang terakhir yaitu dapat return builder create API service class, yang berarti bahwa source code ini akan mendeklarasikan atau menghasilkan instant dari API service, di mana API service merupakan antarmuka atau interface yang mendefinisikan endpoint API, dan instant ini memungkinkan pemanggilan metode API yang ada pada API service. Kemudian dilanjutkan pada source code untuk API service Java, di mana pada source code API service ini menggunakan berbagai macam import atau lebih tepatnya 4 import, yang berarti bahwa import retrofit di sini, model data, merupakan kelas data yang memungkinkan model data untuk digunakan dalam aplikasi dan mewakili objek yang akan diproses seperti pada data pengguna nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan import dari Java Utilities, yang berarti bahwa akan mengimport pusaka Java untuk menyimpan daftar objek. Dilanjutkan dengan retrofit 2 call, yang berarti bahwa import ini akan mengimpor kelas call dari pustaka retrofit, dan call merupakan objek yang mewakili permintaan atau request HTTP yang bisa dijalankan. Kemudian dilanjutkan dengan import dari retrofit 2 HTTP get, di mana pada shortcut ini akan mengimport anotasi dari get untuk menentukan jenis permintaan HTTP yang akan digunakan dalam hal get sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan public interface API service guna mendefinisikan sebuah antarmuka API service, dan antarmuka ini berisi deklarasi metode yang akan digunakan untuk membuat permintaan dari API. Kemudian dilanjutkan dengan get disertai dengan kode yaitu 116 sebagai kode wilayah kabupaten atau kota Aceh Jaya, di mana akan get ini akan dilakukan call list data get all user, yang berarti bahwa mengembalikan objek call berisi daftar data, dan metode ini akan digunakan untuk memanggil API dan mengambil daftar data yang sesuai seperti nama surveyor, jenis kelamin, usia yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian dilanjutkan pada source code dari data.java, yang berarti bahwa source code ini menggunakan import jenis Google JSON annotation serial list name, yang berarti bahwa akan mengimport anotasi dari serial list name dari pustaka JSON atau anotasi ini juga digunakan untuk menyesuaikan nama variabel dengan nama atribut dari JSON, sehingga mempermudah proses konversi dari JSON ke objek Java. Kemudian dilanjutkan untuk source code dari public class data, di mana pada public class data ini merupakan model data untuk memetakan data dari API ke objek Java. Dilanjutkan dengan berbagai macam serial list name-nya, yaitu terdapat nama surveyor, usia, jenis kelamin, ID desa, pekerjaan, nama desa, latitude, serta longitude, yang disertai dengan public string dari setiap komponen sebelumnya untuk menyimpan data yang telah diterima oleh API sendiri. Kemudian di sini terdapat public string get name dari format jenis kelaminnya, yang berarti bahwa source code ini akan memberikan format teks yang lebih deskriptif untuk atribut jenis kelamin, di mana jika jenis kelamin ini adalah L atau laki-laki atau P perempuan, maka metode ini akan memberikan teks lebih informatif seperti penulisannya yaitu laki-laki dan juga perempuan, bukan hanya inisial seperti L atau P saja. Kemudian, secara keseluruhan, kelas data ini merupakan model data yang mewakili objek surveyor dengan atribut-atribut yang sesuai dengan data dari API, beserta metode ini juga mengakses data tersebut dan menampilkan informasi tambahan dalam format yang lebih deskriptif. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat source code dari user.java, yang berarti bahwa penggunaan kedua import ini
Menggunakan, JSON annotation seperti pada data.java dan ditambahkan dengan Java util list yang berarti bahwa akan mengimport list dari pustaka Java, di mana list ini merupakan struktur data yang memungkinkan penyimpanan beberapa objek dari tipe tertentu, dan dilanjutkan dengan public class dari user, yang berarti bahwa mendefinisikan kelas user dan berfungsi sebagai model data untuk mewakili respon dari API yang berisi daftar data seperti daftar data nama surveyor dan lain sebagainya, dan dilengkapi dengan serial name-nya data, yaitu merupakan anotasi yang menandai variabel data agar sesuai dengan atribut data dalam JSON. Kemudian dilanjutkan dengan private list data, yang berarti bahwa source code ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel data sebagai daftar atau list dari objek data dan akan menyimpan data yang diambil nantinya dari API dalam bentuk daftar data objek data, sehingga memungkinkan penyimpanan banyak data dalam satu objek user. Kemudian yang terakhir yaitu dapat public list data, get data, dan return data, di mana akan mendefinisikan metode get pada get data untuk mengambil nilai data, dan metode ini juga memungkinkan akses ke daftar data yang telah diambil dari API sehingga data dapat diolah serta ditampilkan. Secara keseluruhan, kelas user ini berfungsi sebagai model yang menampung daftar data dalam bentuk list data yang nantinya akan diambil dari API, di mana setiap elemen dapat dalam daftar adalah objek data dengan atribut-atribut tertentu. Di sini kita dapat melakukan atau menjalankan project. Sebelumnya kita melakukan build terlebih dahulu, kemudian kita menjalankan project-nya. Nah, di sini tertampil judul yaitu berupa data survei Kota Aceh dengan berbagai macam data terkait. Seperti ini terdapat data dengan nama Fikra Husnika, berusia 44 tahun, berjenis kelamin perempuan, pekerjaannya sebagai aparat desa, kemudian terdapat ID desa, nama desa, latitude, serta juga longitude-nya. Kemudian juga terdapat Fuad Akbar dengan usia sebagai berikut, jenis kelamin serta data-data penyusun lainnya. Sekian penjelasan proyek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.